Hai Shalom, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel YouTube GSJ Maranatha Malang, series Belajar Bersama. Buat teman-teman yang sering nonton tapi belum pernah tanya, saya ingatkan kembali untuk kalian dapat bertanya di kolom komentar di bawah ini atau melalui sosial media GSJ Maranatha Malang yang ada di Facebook dan Instagram. Jadi jangan lupa untuk ikuti semua akun sosial media GSJ Maranatha Malang dan juga like, komen, dan subscribe channel YouTube GSJ Maranatha Malang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru kita. Nah, di episode kali ini, semua pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab oleh Tante Syani Listio. Selamat datang, Tante. Selamat, halo Kak Siska. Baru pertama kali datang dan langsung kita tanya. Pertanyaan-pertanyaan ini, Tante ya, melalui Google Form. Pertanyaannya gini, Tante. Apakah menurut Alkitab tidak masalah jika kita memiliki pasangan atau bahkan menikah dengan orang yang perbedaan umurnya jauh dari kita? Nggak tahu nih yang cewek apa yang cowoknya ini, pokoknya jauh lah selisihnya. Menikah dengan pasangan yang berbeda jauh. Jauhnya seberapa sih, Kak? Mungkin usianya jauh 10-12 tahun atau mungkin 15-20, nggak tahu berapa nih. Nggak dijelaskan 5 sih, Tante. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau berapa. Nah ini seringkali kita mendengar ada orang mengatakan bahwa cinta itu buta. Lalu cinta itu tidak pandang usia. Betul ya, kalau cinta itu buta, tidak pandang usia. Itu teori, Kak. Prakteknya itu kalau mengapa mereka mengatakan demikian? Karena waktu pacaran ketemunya apa ya? Sama-sama sudah mandi, sama-sama cantik, ganteng, harum. Nah, kalau sudah menikah, semua kebiasaan jadi terbongkar, kebiasaan tidur, kebiasaan apalagi ya, gosok gigi, jarang mandi, itu terbuka semua. Nah ini yang seringkali menimbulkan konflik. Kalau misalnya perbedaannya masih 5-10 tahun itu masih bisa ditolerir lah. Kalau lebih dari itu mungkin perbedaan secara psikologi itu menimbulkan banyak konflik. Konfliknya itu lebih banyak. Jadi misalnya prianya umur katakanlah 40, lalu wanitanya umur 20, perbedaan 20 tahun ya. Yang pria sudah mantap, sedangkan yang wanitanya masih ingin bersenang-senang, masih ingin main-main dengan temannya, sehingga rasa tanggung jawabnya kurang. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, masih suka ingin keluar, masih ingin main-main dengan teman-temannya. Nah ini yang menimbulkan konflik. Jadi memang di Alkitab tidak disebutkan ya. Saya tadi coba mencari Abraham dengan Sarah itu selisih 10 tahun. Ishak dengan Ribka itu hanya 3 tahun. Jadi mungkin Alkitab tidak menjelaskan atau tidak pernah memberikan contoh. Saya belum menemukan itu yang perbedaannya usianya. Tapi secara psikologi aja ya, ketika kita menikah kan tidak hanya tetapi komunikasi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu saling mengasah, asih dan asuh, mengasihi ya, saling memperkecil perbedaan mungkin ya. Kalau perbedaan itu ada, konflik pasti ada, masalah pasti ada, tetapi memperkecil. Jadi asah, asih dan saling mengasuh. Tapi kalau perbedaannya terlalu jauh itu ya bisa ya, katanya cinta tadi buta, cinta itu tidak pandang usia, bisa. Tetapi konflik yang ditimbulkan itu semakin banyak atau semakin dinamis ya, lebih banyak dibandingkan dengan yang usianya tidak terlalu jauh. Itu Kak Siska jawabannya, apakah sudah jelas atau mungkin
Nanti kalau kurang jelas biasanya nanti teman-teman akan tanya lagi di episode selanjutnya, dijawab lagi Tante. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan jarak usianya itu juga bisa mempengaruhi psikologi antara pasangan itu ya Tante ya. Nah lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Tante. Kak, bohong demi kebaikan boleh nggak sih? Menurut firman Tuhan gimana? Misal nih nolongin temen dengan cara berbohong agar lolos dari masalah. Pasti saya yakin 99% orang pernah melakukan seperti itu. Disengaja maupun tidak disengaja. Gimana itu Tante? Berbohong Demi kebaikan. demi kebaikan. White lie. Wah, itu istilahnya ya. Dosa putih. Dosa putih katanya berbohong. Tapi kalau kita mengacu pada firman Tuhan, berbohong itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Ada yang demi kebaikan, tetapi apapun alasannya, firman Allah itu mengatakan bohong ya bohong. Bohong is bohong. Dusta ya dusta. Jadi tidak ada dusta putih, bohong putih. Bahkan di dalam satu ayat dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak pendusta, bapak bohong. Jadi apapun alasannya, firman Allah katakan ya bohong itu berdosa. Lalu dalam situasi-situasi yang tertentu, misalnya kita harus berbohong ya tetap aja kita salah. Nah kita perlu meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa mengatakan hal yang sebenarnya tanpa harus berbohong. Ada yang mengatakan bahwa jujur itu pahit pada awalnya tetapi manis pada akhirnya. Jadi kalau kita berbohong demi kebaikan mungkin itu hanya sifatnya sementara. Satu kali akan ketahuan juga bohong itu. Jadi tetap Alkitab mengatakan bahwa bohong itu tetap dosa. Dan kita perlu minta hikmat dalam situasi tertentu. Misalnya untuk menolong teman kah, atau nanti untuk apa ya, supaya membuat teman kita tidak marah, atau ini tadi menghadapi kepahitan atau menghadapi apa ya sesuatu yang menyakitkan. Memang rasanya ya sakit, tetapi jauh lebih baik sakit sekarang daripada dia mengetahuinya setelah itu. Jadi firman Allah jelas mengatakan bahwa iblis itu bapak pendusta. Jadi kita harus tetap mengatakan kebenaran, tidak ada dosa putih, tidak ada berbohong demi kebaikan. Itu hanya alasan manusia untuk membenarkan dirinya saja. Itu Kak Siska menurut firman Tuhan. Jangan berbohong demi alasan apapun ya Tante ya. Next, lanjut pertanyaan terakhir nih Tante, pertanyaan ketiga. Kak mau tanya, setiap mau tidur saya sering halu nih Kak. Halu Tante. Kenapa ya Tuhan kasih masalah di bumi ini? Saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya juga percaya Tuhan selalu baik memberikan rancangan yang indah dan mujizatnya nyata. Cuman kenapa sih Tuhan kok nggak merestart ulang umat manusia di bumi ini agar tidak berbuat dosa lagi? Kan Tuhan maha berkuasa. Apa sih tujuan Tuhan buat kita? Apa kita harus melewati proses yang begitu susah? Kenapa harus demikian? Banyak banget ya. Gitu Tante, banyak ini Tante. Berarti kenapa Tante? Kenapa manusia itu harus mengalami persoalan gitu ya? Kok tidak langsung enak gitu, hidup enak gitu ya? Padahal kan Tuhan berkuasa gitu loh Tante. Berkuasa. Kenapa kok Tuhan kasih masalahnya gitu? Ya, mungkin saya bisa ilustrasikan. Kalau tadi sudah nyinggung keluarga, kalau misalnya Kak Siska besok ya punya anak, lalu anaknya itu mulai belajar berjalan, tapi orang tuanya mengatakan sudahlah enggak usah dilatih berjalan, takut jatuh. Maka untuk selamanya anak ini tidak bisa berjalan. Nah, orang tua akan terus melatih anak ini walaupun orang tua tahu nanti dalam proses ini anak ini pasti jatuh ya. Tapi orang tua kan sigap itu selalu menolong. Nah, demikian juga dengan Tuhan, dengan kita, dengan manusia. Mengapa kadang-kadang Tuhan memberikan persoalan supaya ya seperti anak ini tadi, kalau tidak dilatih maka dia tidak akan bisa berjalan. Justru dilatih
melewati proses jatuh bangun, akhirnya kakinya kuat dan dia bisa berjalan. Nah, kalau kita tidak dilatih oleh Tuhan untuk melewati masalah-masalah, maka kita akan tidak pernah kuat. Jadi kalau lewat masalah-masalah itu justru Tuhan mengetahui supaya kita menjadi orang-orang yang kuat ya menghadapi persoalan. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Rancangan apa? Rancangan damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Jadi Tuhan itu tahu, maha tahu bahkan apa yang terjadi dengan hidup kita. Tetapi mengapa masih dibiarkan? Supaya kita menjadi anak-anaknya yang kuat di dalam Tuhan ya, anak-anak yang tangguh. Kalau kita tidak pernah diberi kesulitan, tidak pernah diberi persoalan, maka kita akan menjadi anak-anak yang lemah ya. Mungkin otot-otot kita tidak pernah dilatih, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang kuat. Itu mungkin kalau untuk memahami Tuhan secara keseluruhan itu ya tidak bisa. Saya sendiri juga tidak bisa karena otak manusia itu kecil dan Tuhan itu maha kuasa pencipta alam. Jadi untuk memahami itu sangat-sangat tidak mungkin karena keterbatasan manusia. Tapi saya teringat sekali dengan Kak Stephen, Kak Siska pernah mengatakan ikuti saja prosesnya tanpa protes. Ya, jadi ikuti aja apa yang maunya Tuhan, nanti kita akan mengerti. Oh, ternyata maksud Tuhan ini seperti inilah ketika memberikan saya masalah. Begitu Kak Siska? Ya, berarti selalu ada tujuan Tante ya, nggak Ya, mungkin tujuan. Tuhan kasih sesuatu tanpa tujuan. Karena hidup kita pasti punya tujuan yang dari Tuhan. Wah, udah selesai Tante 3 pertanyaan. Nanti next kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di episode selanjutnya ya. Terima kasih buat yang sudah nonton acara belajar bersama ini dari awal sampai selesai. Saya ingatkan kembali untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GSJA Maranatha Malang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru kita. Dan juga ikuti semua akun sosial media kita yang ada di Facebook dan Instagram. Sampai bertemu ya di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.